Salam dan bahagia, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini kita kembali lagi melalui ruang virtual, kita berbagi pemahaman, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik terkait bagaimana kita belajar bersama-sama pengelolaan kinerja. Nah, pembahasan hari ini saya pikir masih ada kaitan dengan topik yang kemarin sempat kita angkat mengenai observasi kelas. Hari ini kita lebih kepada bagaimana hal administrasi yang berkaitan dengan kehadiran kelas. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk dokumen kelengkapan pendukung daripada observasi kelas, nanti Bapak Ibu guru tidak akan menyerahkan masing-masing, tapi nanti akan dikumpulkan oleh kepala sekolah melalui akun kepala sekolah, yaitu dokumen KOSP dan dokumen keadaan kelas. Tapi hari ini kita tidak omong dokumen KOSP, tapi kita lebih fokus ke dokumen keadaan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk dokumen keadaan kelas ini memang menjadi ranah tanggung jawab dari kepala sekolah untuk mengunggahnya. Tapi bukan berarti bahwa kepala sekolah yang akan menyediakan dokumen ini, karena ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu di kelas. Tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu untuk bagaimana membuktikan kehadiran kelas Bapak Ibu. Nah, ada banyak sekali pemahaman-pemahaman di luar sana berkaitan dengan kehadiran kelas. Kemudian terkait dengan kehadiran kelas ini sendiri, dari banyak diskusi, dari banyak hasil mencari di internet, mencari di PMM, berdiskusi di dalam kelompok-kelompok belajar yang ada, pemahaman kami, pemahaman saya terkait bagaimana kehadiran kelas ini, itu tidak ada format baku yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, sehingga dikembalikan kepada Bapak Ibu di sekolah, sebagaimana Bapak Ibu yang sudah berjalan selama ini, sebagaimana Bapak Ibu juga mengefisiensikan kehadiran kelas absensi daftar hadir, sehingga pada esensinya, pada dasarnya, bahwa dokumen kehadiran kelas ini dibuat sesederhana mungkin, tanpa harus membuat Bapak Ibu susah-susah, tanpa harus Bapak Ibu berpikir lebih jauh, berusaha lebih jauh untuk bisa bagaimana menyediakan suatu format yang terlalu, ya kalau mau dibilang terlalu membuat Bapak Ibu sulit, ya. Jadi disederhanakan saja. Intinya Bapak Ibu bahwa dari format yang ada itu sudah menerangkan bahwa menerangkan kehadiran Bapak Ibu di dalam kelas ataupun sekolah. Nah, hari ini mungkin saya akan sedikit berbagi terkait bagaimana dokumen kehadiran kelas yang sudah kami lakukan di sekolah saya di SMP Negeri 1 Aisyah Selatan Satap. Nah, format ini kami kembangkan bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah, sehingga format ini nantinya yang akan kami pakai, yang akan saya pakai, saya upload di akun saya sebagai kelengkapan penilaian kinerja dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, terkait tadi seperti yang saya katakan bahwa bagaimana bentuk bakunya ini dikembalikan kepada Bapak Ibu. Intinya bahwa format yang ada ini sudah menerangkan, merincikan bahwa kehadiran Bapak Ibu itu direkap setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, sehingga nampak ada beberapa hari yang Bapak Ibu hadir, ataupun menerangkan bahwa ada beberapa hari yang mungkin Bapak Ibu tidak hadir dengan beberapa alasan, misalnya sakit, izin, apa, maupun tanpa keterangan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada banyak juga Bapak Ibu di sini yang sudah di sekolahnya mungkin sudah pakai format-format yang sedikit berbeda. Saya tidak memaksakan bahwa Bapak Ibu harus pakai format
yang saya tampilkan di sini. Juga saya tidak menyalahkan format yang Bapak Ibu sudah kembangkan, sudah pakai di sekolah. Cuma di sini saya berbagi apa yang mungkin kami lakukan di sekolah. Sekiranya Bapak Ibu menganggap bahwa hal ini baik, hal ini lebih efektif, lebih efisien dalam Bapak Ibu membuat pelaporan, tidak membebani Bapak Ibu, silakan mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan format yang ada. Nah, jika Bapak Ibu tertarik menggunakan format yang ada, Bapak Ibu boleh nanti bisa mendownload format yang ada ini. Nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi video ini. Di sebelumnya mungkin silakan Bapak Ibu yang merasa bahwa video channel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, silakan di subscribe. Nah, Bapak Ibu, ini format kami pakai untuk menerangkan kehadiran maupun ketidakhadiran dari Bapak Ibu. Jadi tidak kami rincikan per kelas, karena saya sadar bahwa Bapak Ibu yang mungkin di sekolahnya itu di satu jenjang itu terdiri dari beberapa kelas akan sangat memberatkan, akan sangat membebani bagi Bapak Ibu untuk bisa merekap dari masing-masing kelas, ya. Jadi nanti di bagian rekapan bulanan saja itu sudah sangat membebani. Bagaimana Bapak Ibu bisa menganalisa kehadiran, menghitung total kehadiran, ketidakhadiran, ya. Itu baru di satu jenjang. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di jenjang yang berbeda, dan di setiap jenjang itu ada beberapa kelas yang harus Bapak Ibu ampuh Bapak Ibu mengajar di sana. Sehingga atas dasar inilah makanya saya coba merancang format yang sudah kami pakai di sekolah. Kebetulan sekolah kami ini hanya satu rombel, minta maaf, hanya untuk satu rombel di setiap jenjang, sehingga ada 3 rombel dari kelas 7 sampai kelas 9. Sehingga ini kami buat seefektif, sesederhana mungkin, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi seperti yang saya katakan ada beberapa kelas pada setiap jenjang, nah ini silahkan mungkin disesuaikan. Apakah Bapak Ibu mungkin punya format yang lebih baik untuk bisa Bapak Ibu pakai, silahkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyederhanakan, ingin membuat supaya tugas terkait dengan rekapan kehadiran ini tidak harus membebani Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu lebih fokus kepada bagaimana merancang pembelajaran yang baik, kemudian bagaimana merefleksikan hasil observasi, lalu membuat tindak lanjutnya, silahkan Bapak Ibu pakai formatnya ini, karena format ini sudah sangat sederhana. Nah, Bapak Ibu, kebetulan jenjang saya di sini adalah jenjang SMP, tapi bukan berarti bahwa format ini hanya diperuntukkan bagi jenjang SMP. Nah, teman-teman yang Bapak Ibu guru yang ada di jenjang PAUD, di jenjang SD maupun jenjang SMA SMK, silakan juga bisa menggunakan format yang ada ini. Nah, di format ini Bapak Ibu, di sini sudah ada beberapa isian yang harus Bapak Ibu isi. Jadi mohon mungkin diperhatikan, ya, dibaca dulu terkait dengan cara pengisian laporan kehadiran bulanan ini, ya. Jadi mohon dipahami, dibaca baik-baik, sehingga dalam penginputan data Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan yang berujung pada rekapan daftar hadir nanti Bapak Ibu melebihi daripada angka 100%, karena di sini sudah digunakan rumus, sehingga Bapak Ibu tinggal mengisinya. Nah, Bapak Ibu, aplikasi ini, Excel ini, format Excel ini, silakan Bapak Ibu download
download dulu, nanti format filenya itu dalam bentuk RAR. Jadi silakan Bapak Ibu ekstrak dulu sebelum digunakan. Nah, di sini seperti biasa, Bapak Ibu di sheet pertama ini, Bapak Ibu akan mengisi isian data. Jadi dimulai dari data semester, kemudian nama sekolah, NPSN, nama kepala sekolah, NIP. Lalu di sini silakan isi bulan. Jadi karena ini kita masih penilaian Januari sampai Juni, jadi silakan diisi. Kemudian nama hari efektif. Nah, Bapak Ibu, untuk pengisian hari efektif ini silakan disesuaikan dengan data yang ada pada kalender pendidikan Bapak Ibu. Jadi hari kerja Bapak Ibu ya. Misalnya saya kasih contoh di bulan Januari ini kami di SMPN 1 Asia Selatan Satap, di sekolah saya ini hari efektifnya itu adalah 25, sehingga 25 hari kerja. Di bulan Februari 22. Nah, di bulan Maret silakan nanti disesuaikan sesuai dengan data Bapak Ibu. Untuk totalnya ini Bapak Ibu tidak usah mengetik manual karena nanti akan ditotal otomatis ya. Lalu silakan isi juga data nama guru. Jadi ini data nama guru ini Bapak Ibu hanya isikan di awal, sedangkan untuk isian di sheet selanjutnya itu akan menyesuaikan dengan data di data isian data pertama ini ya. Jadi mohon mungkin diisi. Untuk perbaikannya silakan diperbaiki di data isian. Kemudian nama, lalu NIP seperti biasa Bapak Ibu, lalu jabatan. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang di jenjang SD maupun PAUD mungkin nanti ada guru kelas ya. Jadi silakan disesuaikan. Bagi Bapak Ibu yang di SMP SMA mungkin guru mapel ya. Lalu di sini Bapak Ibu dibatasi mungkin hanya sampai 50 ya. Jadi satu sekolah mungkin hanya 50. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang lebih ya, jumlah gurunya lebih, jika mungkin ingin menambah silahkan mungkin kontak saya sehingga nanti bisa saya tambahkan kolomnya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengisi semua ini, lalu sekarang Bapak Ibu baca dulu petunjuknya ya, lalu Bapak Ibu coba mulai mengisi bulan per bulannya ya. Jadi diisi mulai dari bulan Januari. Jadi daftar hadir ini juga adalah daftar hadir yang sebenarnya adalah merekap daripada daftar hadir yang ada di sekolah, daftar hadir harian, daftar hadir harian yang ada di sekolahnya Bapak Ibu ya. Jadi nama yang sudah Bapak Ibu isikan itu sebaiknya berurutan sesuai dengan daftar hadir harian yang ada di daftar hadir harian sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian diisi. Nah, di sini Bapak Ibu data yang ini sudah menyesuaikan dari sheet yang pertama tadi. Bapak Ibu langsung ke data isian yang ini ya, di kolom 5 sampai dengan kolom 14. Bapak Ibu cukup mengisi di kolom 5 sampai kolom 14, sedangkan 15 sampai dengan 18 ini akan otomatis terhitung ya, karena sudah dipasangkan rumusnya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan hari kerja yang ada di kalender pendidikan Bapak Ibu. Jadi misalnya pada bulan Januari di minggu pertama ya, itu hari kerjanya saya masuk 4 hari, kepala sekolah masuk 4 hari, jadi ditulis 4 hari. Minggu kedua masuk 6 hari ya, karena kami 6 hari kerja. Lalu mungkin bagi teman-teman ada yang 5 hari kerja, silakan menyesuaikan. Lalu di minggu ketiga 6 hari juga, minggu keempat 6 hari, sedangkan di minggu ketiga itu 2 hari. Nah, 2 hari ini ya, 1 harinya itu saya dinas luar ya. Dinas luar artinya kita tidak di sekolah, tidak ke sekolah, tapi mungkin ada tugas keluar, entah itu keluar daerah ataupun masih dinas luar tapi masih di dalam daerah. Nah, di sini silakan ditulis tidak ada izin, sakit, cuti ataupun tanpa keterangan, tidak ada.
Sehingga di sini total kehadiran saya 25, jumlah hari kerjanya 25, sehingga presentasi kehadirannya adalah 100%. Nah, di sini Bapak Ibu, kehadirannya di sini adalah dinas luar, itu dihitung bahwa Bapak Ibu tetap menjalankan tugas. Artinya Bapak Ibu terhitung hadir. Sehingga di sini 100%. Nah, guru B misalnya, ya, dia hadir di minggu pertama itu 4 hari, minggu kedua 6 hari, minggu ketiga 6 hari, minggu keempat 6 hari, minggu kelima juga 5 hari, 2 hari, tapi beliau ini izin, sehingga di sini total kehadirannya 24, lalu jumlah hadirnya 25, sehingga persentasenya adalah 96. Nah, silakan diisi Bapak Ibu melanjutkan data-data yang ada sesuai dengan kehadiran dari masing-masing guru sampai datanya lengkap, ya. Nah, ini Bapak Ibu, data isian ini tidak usah Bapak Ibu isi karena ini otomatis, ya. Jadi mulai dari kolom 1, 2, 3, 4 itu otomatis. Yang perlu Bapak Ibu isi adalah kolom 5 sampai dengan kolom 14, dan kolom 15 sampai kolom 18 tidak perlu Bapak Ibu isi, ya, karena itu sudah terhitung secara otomatis. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai dengan bulan Januari, silahkan kembali dengan klik tombol home di sini, akan kembali, lalu lanjut ke bulan Februari, ya. Jadi silakan lanjutkan pengisiannya. Dilihat di bulan Februari ini, minggu pertama hadir berapa hari, kemudian minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Nah, kemudian nanti di sini otomatis terhitung berapa ketidakhadiran, berapa kehadiran, sehingga total jumlah hari kerja ini Bapak Ibu, ini akan mengikuti isian yang ada di sini Bapak Ibu, ya. Jadi kolom ini sudah terhubung, ya, ke masing-masing bulan, sehingga jumlah hari kerja ini sudah otomatis terisi, sehingga perhitungan presentasi adalah perbandingan antara jumlah hadir dan total jumlah hari kerja, ya. Jadi untuk di kolom 15 sampai dengan 18 ini jelas Bapak Ibu tidak usah menghitungnya, jadi sudah otomatis terhitung. Nah, satu hal yang mungkin Bapak Ibu harus perhatikan pada saat mengisi data tidak hadir ini, kalau saya yakin dan percaya kalau misalnya datanya semakin banyak, pasti Bapak Ibu, apalagi dengan kolom-kolom yang kecil-kecil seperti ini, pasti Bapak Ibu akan kesulitan, ya. Sehingga mohon diperhatikan secara baik pengisiannya. Nah, untuk triknya, untuk Bapak Ibu lihat bahwa total kehadiran ini, ya, ditambah dengan total ketidakhadiran, dia tidak mungkin bisa melewati angka dari total jumlah hari kerja, ya. Saya kasih contoh, misalnya tidak hadirnya 3, lalu total ketidakhadirannya sampai dengan total kehadirannya adalah 21, sehingga di bulan Februari tidak mungkin Bapak Ibu total 3 ditambah dengan 21 ini 24, ya. Tidak mungkin Bapak Ibu hadir 24 hari karena jumlah hari kerjanya saja hanya 22, sehingga nanti kalau salah, ya, perhitungannya, pasti nanti presentasi kehadirannya di sini akan terganggu, sehingga mohon diperhatikan pengisiannya secara cermat, ya. Kembali, ya, ke kolom home dengan tombol home, ya. Kemudian Bapak Ibu silakan isi sampai dengan di akhir penilaian di periode pertama ini di bulan Juni. Setelah terisi semua Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu boleh print ini, ya, silakan di print untuk Bapak Ibu arsipkan. Tapi yang paling inti dari PMM ini adalah Bapak Ibu melihat di rekapan akhir, ya. Nah, di rekapan akhir ini Bapak Ibu tidak usah mengisi data lagi, ya, karena semua data ini, ya, sudah
terhitung secara otomatis di sheet-sheet sebelumnya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Ya, jadi semua data sudah terekap sehingga apabila Bapak Ibu teliti mengisinya, pasti di sini isian datanya akan otomatis terisi, otomatis terhitung di sini ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat rekapan lagi, tinggal Bapak Ibu membuat rekap setiap bulan, maka rekapan untuk satu periode, satu semester ini akan otomatis tersedia di sheet yang terakhir ini. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi semua, bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil data ini dan mengupload di PMM, ya, Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara, ya, yang pertama, Bapak Ibu print, ya, karena di sini belum ada kolom, sudah ada kolom tanda tangan, ya, sehingga belum Bapak Ibu tanda tangan. Nah, silakan Bapak Ibu print, lalu scan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin print, ya, seperti biasa, file, kemudian print, ya. Ini sudah diatur marginnya, ukurannya, sehingga Bapak Ibu tinggal print, ya. Nah, misalnya Bapak Ibu di sekolahnya hanya sampai 20 orang, ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal blok dari kolom yang tidak terisi datanya, mulai dari 21 sampai dengan 50, Bapak Ibu blok, lalu Bapak Ibu hide, klik kanan, lalu Bapak Ibu hide, ya. Dengan demikian kolom yang tidak terisi nanti akan hilang, ya, sehingga Bapak Ibu silakan di print. Nah, itu bagi Bapak Ibu yang mungkin akan tanda tangan manual. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menyisipkan tanda tangan, ya, silakan disisipkan dengan klik tombol insert, ya. Silakan Bapak Ibu sisipkan tanda tangan di sini Bapak Ibu, ya. Nah, ini rekapan ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan filenya di kolom deskripsi yang ada di channel YouTube ini, video YouTube ini. Boleh Bapak Ibu dapatkan filenya nanti. Lalu Bapak Ibu, penting untuk Bapak Ibu pahami bersama bahwa daftar hadir ini, dokumen daftar hadir ini harus Bapak Ibu upload, Bapak Ibu kepala sekolah upload di akhir periode penilaian di bulan Juni, ya. Di akhir Juni Bapak Ibu baru boleh mengupload dokumen kehadiran kelas. Jadi mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah terlanjur mengupload dokumen kehadiran kelas, ya. Di sana ada pilihan edit, silakan Bapak Ibu edit, lalu Bapak Ibu hapus dan Bapak Ibu unggah ulang, ya. Karena dokumen kehadiran kelas ini adalah rekapan kehadiran kelas mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni selama satu periode penilaian. Dan perlu diingat bahwa dokumen kehadiran kelas ini diuploadnya bersamaan dengan dokumen KUSP yang ada di sekolah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hanya mengupload dokumen kehadiran kelas, ya, tapi tidak akan bisa mengumpulkan, ya, sehingga Bapak Ibu harus mengupload dua-dua dokumen ini, kemudian Bapak Ibu klik kumpulkan, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menguploadnya, ya, silahkan diupload dalam bentuk file PDF Bapak Ibu, ya. Jadi tidak dibenarkan Bapak Ibu menguploadnya file Excel, ya. Jadi misalnya tadi rekapan ini Bapak Ibu sudah print, Bapak Ibu tanda tangan, cap sekolah, lalu Bapak Ibu scan dalam bentuk file PDF. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membubuhkan tanda tangan dan cap otomatis di dalam file, misalnya ada file
yang sudah Bapak Ibu cat tanda tangan dan Bapak Ibu lampirkan di sini, tempelkan di sini, atau misalnya ada yang pakai barcode ya, itu Bapak Ibu silahkan save as dalam bentuk file PDF ya, pilih PDF lalu save ya, nanti dia akan tersimpan dalam bentuk file PDF. Oke, demikian Bapak Ibu terkait bagaimana dokumen rekapan kehadiran kelas ini. Saya boleh berbagi bersama Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang mungkin ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan Bapak Ibu boleh gabung di grup guru penggerak yang ada di PMM ya. Bapak Ibu klik gabung, ikuti. Kemudian di sana ada WhatsApp grup kita ya, silakan Bapak Ibu klik dan bergabung di sana untuk kita bisa saling berdiskusi ya, saling bertukar pikiran, menanyakan hal-hal yang mungkin ingin perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ada 2 grup, ada WhatsApp dan Telegram, tapi kami lebih aktif di grup WhatsApp. Demikian Bapak Ibu praktik baik dari kami terkait bagaimana mempersiapkan dokumen kehadiran kelas. Terima kasih untuk kesempatan berbagi ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam dan bahagia.